Kalau saya melihatnya itu piagam penghargaan yang diberikan pemerintah Indonesia, bukan hanya kepada gerakan Aceh Merdeka, tapi diberikan kepada rakyat, suku-suku yang ada di Aceh, bukan DPRA, tapi itu di lingkungan kita. Jangan salah, kita cendekiawan, para ahli juga bertanggung jawab. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PEHTEM, tepatnya di episode ke-9 tahun kelima edisi Kamis 19 September 2024. Bagi rekan lo yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PEHTEM, kita masih membahas isu pilkada atau calon kepemimpinan Provinsi Aceh ke depannya dengan tema Pilkada tahun 2024 krisis kepemimpinan, benarkah calon gubernur Aceh darurat? Bersama narasumber kita, Haji Muhammad Zamroni, STE, beliau adalah tokoh masyarakat. Assalamualaikum Pak Zamroni. Waalaikumsalam Bu Aminah. Bagaimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Terima kasih Pak sudah hadir hari ini ke PEHTEM. Ini perdana Pak ya untuk berdiskusi ke PEHTEM. Dan insya Allah nanti tayang 19 September tentu masyarakat PEHTEM pengen mendengar ya, ingin mendengar bagaimana sebenarnya pilkada tahun 2024, apakah benar yang memang dianggap oleh masyarakat ya, sebagian tokoh masyarakat itu kita mengalami krisis kepemimpinan. Soal kepemimpinan Provinsi Aceh dari tahun ke tahun, dari pilkada ke pilkada, sebenarnya apa benar kita mengalami krisis atau memang kriteria pemimpin hari ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat nih Pak Zamroni? Iya, kalau kita tengok saat ini memang banyaknya permasalahan di Aceh. Permasalahan di Aceh itu bersumber dari satu masalah. Apa itu? Setelah ditandatanganinya perjanjian Helsinki, itu titik awal daripada pembangunan Aceh. Kenapa? Karena dari perjanjian Helsinki itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Nah, di situ kalau kita melihat banyak amanah yang diberikan di situ yang harus dijalankan oleh pemimpin Aceh, khususnya gubernur. Nah, kita melihat ya di situ disebutkan bahwa kesejahteraan mantan-mantan yang dulu terlibat gerakan Aceh Merdeka itu diberi kesejahteraan. Nah, ini kita tengok belum lagi. Belum sejahtera belum. Nah, itu memang bisa kita lihat. Nah, ini harus menjadi prioritas gubernur-gubernur maupun yang akan datang. Ini menjadi. Kemudian amanah itu apa lagi? Di mana di situ disebutkan pemerintah pusat akan menyerahkan pengelolaan sumber daya alam Aceh kepada pemerintah Aceh. Nah, penyerahan ini tidak bisa diserahkan begitu-begitu saja. Dia harus ada regulasi, ada aturan. Apa regulasinya? Nah, itu kanun itu sendiri yang menjadi regulasi. Kanun itulah yang menjadi otonomi khusus. Kita harus dapat membedakan apa itu otonomi khusus, otonomi daerah, maupun sentralistis pemerintahan. Bedanya di mana? Nah, kalau gubernur ini tidak memahami ini, bagaimana dia mau melanjutkan kesepakatan ini? Supaya kita ketahui ya, perjanjian Helsinki itu sebenarnya, kalau saya melihatnya itu piagam penghargaan yang diberikan pemerintah Indonesia, bukan hanya kepada gerakan Aceh Merdeka, tapi diberikan kepada rakyat, suku-suku yang ada di Aceh. Ini diberikan. Maka lahirlah otonomi khusus. Kenapa diberikan? Nah, inilah pemerintah Indonesia ini ya kita bilanglah bentuk permohonan maaf yang selama hari ini mungkin rakyat Aceh merasa tertipu atau tersakiti. Inilah diberikan ya. Jadi otonomi khusus itu apa? Kita kan melihat begini ya.
dalam hukum negara Republik Indonesia itu yang tertinggi Undang-Undang Dasar 1945. Di bawahnya undang-undang. Kalau dulu ada namanya TAP MPR. Di bawahnya lagi peraturan pemerintah, peraturan presiden, instruksi presiden, peraturan menteri, baru perda. Perda ini dibuat antara gubernur, pemerintah dengan DPRD. Aceh tidak. Setelah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang nomor 11 tahun 2006 langsung kepada kanun. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau ini tidak dipahami, maka nggak akan mampu menghadirkan kanun. Apalagi gubernurnya ke depan ini ya. Kalau kita tengok setelah 18 tahun ke belakang, setelah ditandatanganinya Helsinki ini, kita nggak melihat, jangankan wujudnya, perjalanannya pun kita nggak tahu ya. Perjalanan apa ini Pak Jamrul? Perjalanan Helsinki ini. Oke. Implementasinya ya. Implementasinya itu. Artinya tidak diimplementasikan oleh gubernur-gubernur sebelumnya memang sudah terpilih. Nah, saya hanya menerangkan pendapat saya. Oke. Penilaiannya itu bukan saya, biar masyarakat. Saya nggak boleh juga menjadi hakim. Kalau ada mungkin masyarakat yang merasakan udah. Anda sendiri merasakan seperti apa? Nah, sebentar dulu, saya teruskan Oke. dulu. Ya kan, takut saya nanti pemahaman ini bisa jadi nggak paham. Jadi gubernur yang akan datang itu, besok tuh kerjanya akan lebih berat. Seberat apa sih Pak Jamrul? Ya, karena dia menghadirkan gini ya, dia ada namanya kanun pendidikan, kanun syariah, kalau ada, kanun lingkungan hidup, kanun migas, kanun. Ini menjadi regulasi pemerintahan Aceh. Sementara kalau misalnya kita bilanglah kanun migas, apakah sama kanun ini seperti peraturan menteri? Karena kalau kita tengok peraturan menteri, ya memang kadang-kadang ada yang dia menjadi perisai ya, atau melindungi investor ya. Sementara sekarang rakyat Aceh udah merasakan migas juga. Ada pengeboran minyak-minyak di Sumur Tua itu. Nah, kanun ini harus berpihak kepada rakyat. Selama ini nggak berpihak kepada rakyat. Kanunnya kan belum ada. Kanun kan belum ada sekarang. Kanun migasnya kan kita belum nampak nih. Nah, maka di Itu situ tidak ada tertuang dalam UU PA tentang migas atau kekayaan alam yang memang Undang-Undang PA itu hanya menyebutkan Aceh itu diberi kewenangan mengatur diri sendiri. Implementasinya, pelaksanaannya nanti di kanun yang menjadi regulasi. Nah, ini yang harus kita pahami bersama orang kita yang ada di Aceh. Jadi kerja berat. Saya tanya, mampu nggak calon gubernur yang akan datang nih? Besok kanun migas, kau buat kanun migas. Belum lagi kita menghitung APBA Aceh. Yang kemarin tahun 2023 ya, saya dapat berita dari medsos, itu 35 triliun loh. Sementara saya tengok Sumatera Utara aja hanya 14 triliun lebih. 2 kali, hampir 3 kali lebih. Dan saya pun dengar, kabarnya ini nggak sepenuhnya terserap, ada yang kembali ke pusat. Nah, padahal dana yang gitu besar, kita bisa kerjakan nih, misalnya ada pelabuhan itu, sekarang di Langsa yang tutup, itu bisa kita hidupkan. Kita hidupkan kembali, kita buat di situ misalnya ya, misalnya kita buat pelabuhan, ada tangki timbun CPO Aceh sekarang dikelola di Aceh. Pertamina sendiri pun harus memakai gitu. Itu kan bisa dari dana-dana itu. Kita buat pelabuhan, lapangan terbang. Dana besar itu. Nah, itulah yang kita harapkan ke depan pemimpin Aceh. Mengatasi masalah, apalagi masalah pendidikan ya. Kayaknya susah nih ya jadi gubernur ya, karena ada anggaran banyak ya, tapi silpa juga balik juga ke pusat, tidak bisa dihabiskan. Kemudian ketika dikurangi dari 2% ke 1%, mengeluh juga nih pejabatnya karena memang dianggap kurang uang. Ini susah juga nih seperti apa, karena mungkin tata kelola
dari eksekutif kita atau legislatif kita apakah belum mampu nih Pak Jamroni untuk mengelola anggaran yang tepat sasaran seperti itu? Nah, saya kan nggak duduk di pemerintahan. Ini menurut kacamata Anda seperti apa? Saya karena itu, ya kan, karena saya tidak duduk di legislatif, yudikatif, eksekutif. Jadi saya nggak bisa juga. Kalau saya ada di situ baru saya apa. Tapi kan ini yang terjadi permasalahan di Aceh sekarang. Nah, inilah yang menjadi harapan ke depan kepada pemimpin. Belum lagi ya kan, ya munculnya permasalahan-permasalahan di masyarakat. Misalnya tingkat pendidikan yang tidak setara. Kemudian telah didudukkannya dasar Aceh ini sebagai syariat Islam. Bagaimana mengimplementasikan syariat Islam di dalam kanun? Karena kalau kita tengok sendiri, kita di Indonesia nih, dasar negara kita Pancasila. Bagaimana mengimplementasikan di dalam berhukum bertata negara pun belum kan? Hanya dia menjadi dasar negara, sumber daripada sumber hukum. Tapi cemana? Nah ini apalagi di Aceh. Nah inilah PR ke depan. Kerja keras dari calon gubernur. Ini memang kami jadi tanda tanya nih, mampu nggak mereka? Kalau dilihat dari kedua calon ini, mampu nggak kira-kira nih Pak Jamroni? Saya lah. Ya, ini tapi kan kapasitas Anda juga yang harus menjawab pertanyaan karena sekarang begini. Seperti ini. Karena sekarang begini, ini kan udah menjadi satu keputusan sikap. Baik partai nasional maupun partai lokal menentukan pilihan. Kalau masalah ini ditanya sebelumnya, mungkin saya akan menyikapi. Tapi kalau ini sudah diputuskan, ini menjadi satu harapan dari kita, masyarakat Aceh. Saya menjaga real apa yang telah diperjuangkan para pendahulu-pendahulu kita. Dengan ditandatanganinya MOU Helsinki, lahirlah otonomi khusus yang memberikan kepada Aceh mengatur diri sendiri. Ini saya jaga dan selalu saya ingatkan, bolak-balik saya ingatkan. Ini alhamdulillah saya dihadirkan di sini. Bisa saya bicara di sini menyampaikan pendapat. Oke, kalau begitu tolong dijawab dong pertanyaan saya tadi nih Pak Jamroni. Di antara dua calon itu siapa yang berpotensi, yang mampu untuk istilahnya menjadi betul-betul gubernur yang diharapkan oleh masyarakat Aceh dan dia betul-betul paham mekanisme MOU Helsinki, otonomi khusus, anggaran, sehingga memang betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh? Masyarakat atau memang betul-betul kita di antara keduanya ini tidak ada sebenarnya calon yang tepat, tapi terpaksa harus dipilih oleh masyarakat karena nggak ada yang lain? Ya itu kembali pada pemilihan masyarakat ya. Masyarakat akan tahu. Karena saya udah memberitahu, karena 18 tahun kita belum melihat arah dari otonomi khusus itu, bagaimana implementasinya belum lihat. Kalau dibilang ini calon pemimpin, nah ini udah ditentukan oleh partai-partai kita. Kita harus hormati. Nah, jadi kalau ditanya, biar masyarakat yang menilai. Cuman ini, APBA yang gitu besar bagaimana? Membuat kanun itu nggak mudah. Membuat kanun itu, gubernur tuh harus menyiapkan kanun migasnya, kanun lingkungan hidup, kanun pendidikan yang sesuai kepada kriteria rakyat-rakyat suku yang ada di Aceh. Kanunnya itu satu regulasi, aturan yang diberikan kepada Aceh untuk mengatur diri sendiri. Kanun itu. Kita tuh sudah bisa mengatur diri sendiri atau selama ini banyak intervensi dari pusat untuk mengatur kita? Memang kalau kita tengok ini sekarang kan tahapan kita dalam berbangsa menegara ini kan dari mulai zaman kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, terjadi sentralistis, baru masuk reformasi, otonomi daerah, baru sekarang kita setelah ada perjanjian di Helsinki, otonomi khusus, tahapannya udah betul. Apa yang diperjuangkan oleh para pendahulu kita udah betul. Kita dikasih keleluasaan mengatur diri sendiri ini sekarang lewat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Berarti kita yang nggak mampu?
Kalau dia belum berjalan sampai Berarti sekarang, nggak mampu, itu bahasanya. berarti belum saya nggak bisa karena saya kan nggak di situ. Ya, tapi kan Anda bisa menilai nih Pak Jamroni, sebagai tokoh masyarakat bisa melihat bagaimana kepemimpin dari era ke era, sehingga memang Anda bisa menjelaskan kepada masyarakat PTM inilah keadaan sebenarnya kepemimpinan kita yang memang betul-betul krisis dari segi intelektual, dari segi analisa anggaran, dari segi manajemen, leadership, dan everything lah. Ya kan begini, saya kan udah jelaskan. Dengan diberikannya sama Aceh kanun untuk mengatur diri sendiri, diberikannya anggaran begitu besar, 35 triliun ya, bukan suara lebih kurang, kita bisa buat apapun, tidak berjalan, ini sangat disayangkan. Diberi sama kita kewenangan. Buatlah kanun kalian, aturan. Seharusnya pemimpin Aceh harus seperti apa? Harus menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Kan nggak semua bisa diimplementasikan. Misal salah satu misalnya ada yang memang diharapkan oleh masyarakat Aceh, bendera misalnya, itu setiap kali menjelang pilkada, setiap kali mau pemilihan pemilu itu selalu diiming-imingkan tentang bendera. Padahal itu kan bertentangan dengan undang-undang juga. Saya tanya kembali, kenapa nggak bisa? Alasannya apa? Karena bertentangan dengan undang-undang dibilang. Siapa bilang? Sumatera Utara punya bendera, Riau punya bendera, Kalimantan punya bendera. Yang bertentangannya apa? Masing-masing punya lagu daerah, punya. Yang bertentangannya apa? Memang saya ada dengar itu ya, karena disinggung saya masuk ya. Maaf ya. Saya dengar katanya ini ditolak oleh pemerintah pusat. Yeah. Pertanyaan saya kembali, saya tanya, pusat ini siapa? Karena di pusat tuh banyak. Ada MPR RI, DPR RI, Presiden, ada Menteri, Pembantu Presiden, ada Mahkamah Agung. Siapa yang nolak nih? Atau mereka semua kumpul nolak? Ini nggak mungkin. Orang yang diberikan wewenang untuk... Siapa? Karena amanah daripada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu nggak ada menyebutkan kanun yang dibuat untuk bendera dikontrol Presiden, kontrol DPR RI. Nggak ada saya dengar itu. Mungkin bertentangan dengan undang-undang, tidak ada lambang di atas lambang. Enggak lah. Misalnya kan kalau bendera nggak boleh setara. Sekarang merah putih dengan... gini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini tetap di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia setelah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1145, baru undang-undang. Dari undang-undang ini pun dia dari penjabaran Undang-Undang 45. Berarti pemimpin Aceh yang nggak mau memperjuangkan itu yang mau Anda sampaikan? Saya kan nggak jumpa orangnya. Kan dari era ke era kan harusnya kalau misalnya... Karena gini, waktu saya tanya, tokoh yang mengatakan pusat itu yang tidak memperjuangkan siapa? Yang tidak memberi siapa? Nggak dapat jawaban saya. Siapa pusat yang nggak mau? Pusat ini sangat luas, banyak. Atau memang tidak diperjuangkan oleh gubernur yang terpilih? Nggak tahu, saya kan. Jadi mana bisa saya membuat satu sikap yang saya tidak di situ. Cuman ini kan permasalahan yang ada. Kenapa? 18 tahun perjalanan Helsinki tidak berjalannya undang-undang implementasinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000. Enggak sepenuhnya ya, belum semua terrealisasi. Yang udah yang mana? Kalau belum sepenuhnya, yang udah yang mana? Mungkin pembangunan sebagian kecil. Ada sebagian kecil ya. Nah, itu masalah kita. Itulah yang kita harapkan. Jadi kembali lagi pertanyaan kita, mampu nggak gubernur yang akan datang nih? Nah, ini menjadi PR besar mereka. Ya, kerja besar mereka ini. Kalau misalnya nih, secara pandangan Pak Jamroni, Aceh ini apakah memang harus Parlok yang memimpin atau Parnas? Jadi gini, ya kan, baik Presiden, Menteri, Gubernur, DPR RI, DPRA, DPRK, dia ada realnya, ada aturannya.
Apa itu? Itulah yang saya bilang tadi. Realnya itu kita harus berpedoman di Indonesia ini ada namanya Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang. Jadi mau partai lokal, mau partai nasional, kalau di Aceh harus dia berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Tapi kalau dari segi UU PA ya, termasuk kita harusnya tidak ada PJ. Pemilu juga nggak sekarang. Kalau dari UU PA ya, kalau kita otonomi khusus itu kita memang berbeda sendiri. Jadi gini, Undang-Undang PA itu juga tidak berdiri sendiri. Ya. Ada namanya Undang-Undang Lingkungan Hidup, Undang-Undang ya masalah pilkada ini. Kita pun misalnya kita membuat satu Undang-Undang Migas, kita buat kanun. Kita harus merujuk pula kepada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas. Nggak bisa kita juga, itu beratnya kanun. Dia bukan hanya selera kita, tapi kita harus. Kalau menurut Pak Jamroni berarti undang-undang kita hanya sebatas pajangan saja, tidak ada diimplementasikan sama sekali. Begitu ya kira-kira ya? Hanya sebatas draft dokumen yang memang tidak berfungsi atau tidak dimaknai secara keseluruhan oleh eksekutif dan legislatif. Saya rasa mereka berpikir juga. Berpikir untuk apa nih? Untuk mengimplementasikannya. Saya pikir nggak mungkin mereka jadi pemimpin tidak berpikir tentang itu, pasti. Cuma kan kadang-kadang dalam menyikapinya, menjalankannya, itu mungkin ya ada berbeda, ada masalah, ada tidak memahami, macam bentuknya. Oke. Apa yang dibutuhkan oleh masyarakat Aceh hari ini Pak Jamhuri terhadap pemimpin? Dengan permasalahan yang kompleks tadi Ya seperti itu kita tadi. kan masih masalah pendidikan, masalah kemiskinan, masalah stunting, semua masalah. Ya. Masyarakat Aceh ini ya berharap pemimpin ke depan ini, karena dia menjadi sandaran untuk menentukan kebijakan, untuk membuat satu terobosan-terobosan, untuk mengimplementasikan ya Undang-Undang Nomor 11 Tahun Nomor 26 itu, kita harap mereka mampu pemimpin nih. Kalau nggak mampu, yang kita khawatirkan ya sama nggak berjalan lagi. Masih sama dengan periode-periode sebelumnya. Masih sama. Dan masyarakat Aceh pun begini-begini terus. Tidak ada perubahan apapun. Iya. Sangat membosankan. Karena ke depan lebih ngeri lagi. Kenapa? Saya nggak tahu ya. Investor akan takut datang kemari. Apa ketakutan investor? Karena nggak ada regulasi. Apa karena culture kita, kearifan lokal kita yang belum menerima orang asing? Karena sebentar-sebentar investor datang, demo, legalitas jadi begini, hukumnya masih lemah. Masyarakat ini kan juga dia tertumpu kepada pemimpin. Harapan masyarakat itu satu, lapangan usaha, lapangan kerja. Kemudian fasilitas amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945, adanya kesejahteraan, pendidikan itu dilaksanakan. Jadi kalau misalnya pemimpin kita nggak bisa, cemana investor mau hadir ke sini dan masyarakat itu sendiri ya kecewalah. Kan selama hari ini itu yang dihadapkan masyarakat, kebijakan daripada pemimpin itu. Oke lah. Berarti ini kita menghadapi betul-betul calon kepemimpinan yang darurat nih Pak Jamroni. Darurat karena entah paham atau tidak paham UU PA, mau atau tidak mau diimplementasikan atau direalisasikan daripada amanah UU PA, atau memang pemimpin kita hanya berpanduan atau mengacu kepada pusat yang harus mengemis selalu ke pusat mungkin ya. Saya rasa bukan mengemis ya. Pemerintah pusat itu juga udah mengatur masalah bagi hasil, masalah kebijakan. Bahkan di Helsinki itu ada MOU mengatakan, di MOU-nya itu pemerintah pusat akan menyerahkan
pengelolaan sumber daya alam Aceh kepada pemerintah Tapi Aceh. persentasenya kan nggak lebih banyak di Aceh yang mendapatkannya. Ya karena cara menghitung, saya tanya sekarang, ngitungnya cemana? Kan misalnya Itu 80-30 persentasenya apakah lebih banyak di pusat atau lebih banyak? Kalau misalnya lebih banyak di Aceh, tentu Acehnya sejahtera dong, Pak. Iya, itulah perlunya regulasi, kanun tadi. Kanun itu, menghitung migasnya, pedomannya di situ. Kenapa nggak kita buat besok kanunnya, ngitung misalnya migas, ya kan ngitungnya macam di Pertamina kita, ya di sini ngitungnya. Dipasang meteran, difungsikan camat-camat tuh, camat bawa staf itu tiap hari kontrol itu berapa dari sini. Pertamina itu harus jelas. Pertamina itu ada sistem kontrak juga, ada TAC, KSU, JOB. Nah, ini cemana memisahkannya? Itu kerja gubernur. Bukan, maksudnya bagi hasil. Iya, dari bawah ngitungnya. Manual aja, pasang meteran semua sumur. Sekarang ngitungnya cemana? Nah itu makanya saya bilang kerja gubernur ini kan membantu kerja presiden ya. Dalam hal misalnya kita cerita migas BUMN ya. Nah, kalau BUMN kita kuat kan negara pun kuat gitu. Daerah pun jadi merasakan dampaknya. Oke. Tapi karena mungkin kita permasalahan di Aceh kan banyak banget. Kita masih bergantung kepada Medan. Contoh misalnya hal yang sangat sederhana, di Melambu itu kan ada PLTU. Tapi kan yang suka mati listrik juga di Aceh itu kan, karena sumber energinya kan ke Medan yang banyak menampungnya. Tapi kan Aceh dapat sisa-sisanya aja. Jadi kadang-kadang apa ya, kita kaya. Menurut Bapak kita kaya nggak sih? Alam kita kaya nggak? Kaya, sangat kaya. Yang miskin apanya? Yang miskin cara pandang elit Nah kita perlu pemimpin itu menentu kebijakan, menghadirkan orang-orang ahli. Nah, misalnya itu kan permasalahan seperti dibilang, dibuat PLTU, tapi PLTU-nya tidak bisa bermanfaat kepada Aceh. Sedikit saja manfaatnya. Itu kan masalah. Maka kalau ke depan gubernur tuh karena otonomi khusus itu letaknya di pemerintah Aceh, gubernur itu harus menyikapi itu. Dia harus membentuk satu tim untuk memantau itu. Karena dari situ juga, nah itu ya saya bilang tadi, kalau ada permasalahan gitu, dia juga bisa membuat satu kanun bersama DPRA tentang masalah PLN. Tapi kalau menurut Mina nih Pak ya, karena dari beberapa narasumber juga memang kita berbicara tentang bagaimana sebenarnya kepemimpinan Aceh dan sebagainya. Kesimpulannya mungkin ya, menurut Mina tuh kita masih rakus kali ya Pak ya. Elit politiknya masih rakus, kemudian nepotisme tinggi. Jadi memilih pejabat itu bukan sesuai keahliannya, tetapi sesuai kedekatannya walaupun dia nggak mampu. Dan ini kan merusak sekali bagaimana tatanan pemerintahan Provinsi Aceh. Kenyataannya seperti itu. Bukan nggak bisa, memang nggak akan mampu mengelola, tapi dipaksa untuk mengelola walaupun orangnya nggak tepat. Benar nggak sih Pak Jamrudin? Itu kan pandangan saya saja. Ya, itu pandangan itu saya bisa terima karena itu bahagian daripada harapan Saya rakyat juga. Masyarakat. Tapi kalau saya menyikapi, ya memang permasalahan kita ini jelas sudah ya, tidak mampunya, tidak berjalannya otonomi khusus itu setelah 18 tahun, itu permasalahan bukan hanya di lingkungan gubernur, di lingkungan dinas juga bukan gitu. Di lingkungan DPRA, tapi itu di lingkungan kita. Ya. Jangan salah, kita cendekiawan, para ahli juga bertanggung jawab. Bukan, maksud Mina itu orientasinya itu bukan ke masyarakat. Contoh begini, contoh realistis. Legislatif itu kan punya uang pokir, ya kan, pokir misalnya dititip ke dinas, pokir aja misalnya dewannya potong berapa, dinasnya potong berapa, akhirnya nyampe ke masyarakat sisa-sisanya saja. Itu kan udah menjadi rahasia umum seperti itu. Jadi kalau menurut saya sendiri nih Pak, betul-betul elit politik kita betul-betul nggak memikirkan sih, kurang memikirkan betul-betul kontribusinya untuk masyarakat. Mereka ribut pura-pura padahal demi elitnya sendiri. Ya, jadi itu udah disebutkan juga sama presiden kita, Bapak ya? Joko Widodo, ada satu anggaran dibuat untuk stunting,
10 miliar. Ya. Kata beliau. Dapat survei 2 miliar, sosialisasi. Ini nanti yang sampai ke masyarakat Telur. tinggal 2 miliar. Ya, tinggal telurnya Itu aja. pun dipotong lagi. Ini kerja gubernur. Menghapus semua mata rantai itu Iya, ya. mata rantai ini harus dicoret. Ini dicoret. Tapi kalau ini diserahkan sama staf untuk membuatnya, dianya apa? Ya gini juga. Tapi kan Presiden udah kasih contoh. Ini kalian harus lebih teliti. Nah, jadi ini deh. Kayaknya kalau dilihat semua tatanan udah rusak semuanya kayaknya Pak ya. Udah rusak semua ke akar-akarnya kayaknya rusaknya. Nah, itulah kita memberi masukan. Masyarakat pun akan lebih cerdas memilih pemimpin. Ya, pilihlah yang memang sedikit mudaratnya. Sedikit mudaratnya. Bukan karena pilih pemimpin bukan mana yang terbaik. Memang nggak ada yang terbaik kayaknya. Tapi pemimpin yang memang sedikit mudaratnya. Ya nggak tahu ya mudarat seperti apa. Yang jelas masyarakat Aceh sudah cerdas hari ini bagaimana memilih dan memilah pemimpin yang betul-betul sesuai dengan keinginan masyarakat. Tapi siapapun pemimpin Aceh ke depannya itu berarti menjadi takdir ya bahwa beliaulah yang terbaik. Apakah nanti karena kita cuma punya 2 kandidat Pak kan? Ada Pak Mualim dan juga Pak PJ Pak Bustami nggak lagi PJ. Jadi siapapun yang pemimpin pasti itu yang terbaik. Baik Pak Jamroni, karena waktu kita sangat terbatas, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM yang ada di rumah sebagai closing statement tentang Pilkada tahun 2024 krisis kepemimpinan. Benarkah calon gubernur Aceh darurat? Silakan Pak Jamroni. Ya, terima kasih rakyat Aceh. Ini masalah kita, masalah Aceh. Kita berharap kepada partai politik, kepada baik partai lokal, partai nasional, berbuatlah secara arif. Saya rasa mereka juga bertanggung jawab tentang ini. Jadi kepada rakyat Aceh, tetap semangat. Karena masih ada hari besok. Walaupun besok nggak ada, besoknya lagi ada. Besoknya lagi belum ada, masih ada, besoknya lagi aja. Kita tetap semangat, yakinlah, ya kan, kita akan tetap bersama, memberikan yang terbaik. Itu aja. Amin ya robbal alamin. Semoga ya Pak Zamroni. Terima kasih Pak atas waktunya dan Terima diskusinya. Menarik sekali. Baik Terima. pemirsa PTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.